Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, amma ba'du. Salah satu pihak yang menjadi sorotan di dalam tragedi berdarah beberapa waktu yang lalu itu adalah bapak-bapak polisi ya, dari pihak kepolisian. Yang mana qadarullah sebelum bentrokan terjadi di Garut itu ada kejadian juga tuh, berurusannya dengan massa juga tuh yang terjadi kepada KDM, yang mana sayangnya pada peristiwa itu mengakibatkan adanya korban jiwa, bukan hanya luka-luka tetapi sampai kehilangan nyawa. Nah, sisi baiknya di dalam acara kemarin, di dalam acara Habib Rizik, alhamdulillah tidak sampai ada yang kehilangan nyawa. Dan itu akan kita bahas di dalam video tersendiri ya mengenai hal itu, karena ini sudah sangat parah terjadi bentrokan seperti ini, yang mana saya tidak melihat ada tanda-tanda akan berhenti dari PWILS. Kalau Habib Rizik ya memang diwadahi secara konstitusional apa yang beliau lakukan, jadi itu tidak ada masalah. Nah, di dalam kejadian KDM di Garut itu polisi juga menjadi sorotan. Nah, dan yang menyorot ini terutama Pak Susno Duaji ya. Beliau itu mengatakan salah satu yang paling mungkin untuk bertanggung jawab di situ adalah pihak keamanan. Nah, memang disinilah saya masuk bahwa kalau misalkan ada yang mengatakan polisi ini tidak dibutuhkan, itu orang-orang yang naif ya. Bayangkan saja kalau misalkan tidak ada kepolisian, apa yang akan terjadi itu di antara kelompoknya PWILS dengan kelompoknya FPI, itu akan sangat mengerikan sekali hasilnya. Kita bisa jadi begitu ya, pagi hari itu akan banyak sekali pemakaman. Nah, itu kan tidak diinginkan. Tapi dari satu sisi banyak juga yang menyalahkan begitu. Dilihat dari segi bahwa seharusnya apa-apa yang terjadi ini bisa ditanggulangi, bisa diantisipasi sebelum direaksi. Harus seperti itu. Itu kan ada intelijen, ada aparatur. Jadi mereka itu memiliki memiliki perangkat untuk mengantisipasi keamanan, untuk mengantisipasi kejadian yang ada. Cuman sebelum kita melihat, karena yang akan kita saksikan di sini adalah video dari wawancaranya pihak kepolisian, saya mau memberikan satu insight dulu bahwa alhamdulillah ada beberapa ya dari pihak kepolisian itu, baik yang masih bertugas atau yang sudah pensiun, itu ada yang ngaji sama saya itu, alhamdulillah. Dan ini menggembirakan ya. Jadi ada polisi ngaji hikam gitu, ada polisi ngaji tijan, ada polisi ngaji mantik, itu ada ya, orang-orang seperti itu ada. Yang mana pada akhirnya kalau kita berpikir secara koheren dan secara konsisten, kita tidak bisa menghukumi semua polisi itu buruk, tidak bisa. Malah mungkin yang selalu pengalamannya jelek dengan para polisi, atau dalam hal ini dengan TNI misalkan, itu kurang beruntung saja bertemu dengan polisi-polisi yang soleh-soleh itu. Nah, yang mana tatkala stigma ini terjadi, yang kasihan kan orang-orang yang tidak tahu menau ya. Kepolisian itu besar, tersebar di seluruh Indonesia, kemudian terdiri dari individu yang berbeda-beda, yang mana memang sayangnya tatkala ada yang buruk ini di blow up, tatkala ada yang baik ini jarang sekali terekspos. Itu sayangnya. Jadi kita harus mendudukan perkara itu pada tempatnya. Nah, secara institusi kepolisian ini adalah bagian dari negara demokrasi, harus ada, karena ini adalah sebagai penjaga stabilitas negara dilihat dari segi keamanan. Nah, cuman apakah begitu ya secara institusi di dalam acara Habib Rizik ini sudah optimal atau belum? Kita akan lihat dari wawancara yang dilaksanakan di sini. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Bapak Kapolres bersama Forkompimda Kabupaten Pemalang semalam sudah melakukan kegiatan pengamanan terhadap pengajian Habib Rizik. Alhamdulillah
pengajian dari Habib Rizik berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Namun di balik itu semua, sebelum itu ada kejadian insiden. Oke, sebentar ya. Jadi klaimnya itu pengajian Habib Rizik berjalan dengan lancar, dan itu benar. Karena ada radius lah yang diamankan, dan yang terpenting pada saat itu memang acara pengamanan untuk pengajian, dan pengajiannya selesai, panggungnya aman, kemudian Habib Rizik sudah menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan, kemudian yang mendengar yang dekat-dekat dengan panggung itu juga orang-orangnya senang, penuh khidmat, yang mana apabila kita melihat juga kepada apa yang kita ketahui dari syariat, itu adalah majelis taklim, kemudian di situ banyak sekali istighfar atau salawat dari para malaikat, kemudian orang-orang yang berjalan ke sana akan diberjalankan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sangat banyak sekali, dan lain sebagainya dilihat dari segi syariat. Nah, inilah yang saya katakan memang sebuah kewajiban bagi institusi kepolisian untuk menjamin keamanan hak konstitusi warganya, dan ini dilihat dari segi itu saja baik, sampai beliau ini melihat ada catatan ya, cuman ya, ada cumannya. Nah, ini cumannya yang dibahas nih. Bentrokan dari kelompok PWI-LS maupun dari FPI. Namun dari insiden bentrokan tersebut, kita dari pihak kepolisian bersama aparat terkait, baik dari Kodim maupun dari Pemda, kita berhasil meredam situasi tersebut, dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Iya. Baik, jadi tadi ya, lancarnya itu relatif. Secara tugas kepolisian ini sudah menjalankan tugasnya sebagaimana yang dipinta begitu. Meskipun pada kenyataannya terjadi bentrokan, karena itu di wilayah paling luar dari yang diamankan, yaitu acara Habib Rizik itu sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian nanti mungkin ini tidak akan dijawab oleh Pak Polisi di sini ya, tentang tindakan preventif yang dilaksanakan oleh kepolisian. Jadi kita akan melihat dulu kemana alur pembicaraan ini berjalan. Yang dapat kita datakan, termonitor oleh kita, ada 15 orang yang luka-luka, yaitu terdiri dari 4 personel Polri, kemudian dari 9 dari anggota dari PWI dan LS, dan yang kita ketahui ada 2 dari FPI. Dan sebagian besar mereka lukanya luka kepala karena terkena benturan dari benda batu maupun benda kumpulan yang dilempar. Kondisi aparat gimana? Alhamdulillah sudah bisa pulang, rawat jalan di rumah dan dalam tahap pengobatan. Oke. Ini dari aparat juga ada yang kena ya, dari pihak kepolisian, yang mana ini bukan hanya ya, ini adalah pemberitahuan begini. Jadi sangat beresiko memang pekerjaan kepolisian itu, terutama mereka yang secara langsung berhadapan dengan massa yang diamankan. Ya bukan hanya pengajian, karena sebetulnya ada juga di situ demonstrasi, itu pun hak yang diakomodir oleh konstitusi, karena itu bagian dari kita bernegara ya. Tidak bisa serta-merta langsung kita melarang, tidak boleh demonstrasi, tidak bisa. Itu akan dilihat sangat buruk sekali dengan presiden, misalkan hak asasi manusia, ya hak asasi untuk berpendapat, hak asasi untuk protes begitu, hak asasi untuk mengemukakan apa yang ingin dikemukakan. Jadi itu adalah hak asasi, yang mana polisi itu salah satunya adalah bagian dari itu. Dan tatkala demokrasi ini orang-orangnya tidak dewasa untuk berdemokrasi, ya akhirnya yang terjadi seperti ini. Jadi ada sisi baik sebetulnya yang bisa kita lihat di sini adalah pendewasaan, dan kita akan melihat pihak-pihak yang kekanak-kanakan di dalam demokrasi. Kita harus melihat ini sebagai preseden yang mudah-mudahan menghantarkan Indonesia menuju keadaan yang lebih dewasa. Itu dilihat dari segi bernegara ya. Dilihat dari segi beragama ini lain hal. Karena nyawa itu bukan sesuatu yang tatkala hilang bisa dikembalikan, tidak. Kita ini safar, kita ini dalam keadaan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala lewat takdir-takdir dan usaha-usaha yang kita laksanakan. Jadi bil haqiqah wa syariah. Di situ nanti ada ilmu, di situ nanti ada amal, di situ nanti ada ikhlas dan lain sebagainya yang harus kita
jalani. Nah, akan sangat disayangkan apabila nyawa kita itu hilang saat sedang memperjuangkan selain agama. Itu sangat disayangkan. Dan dilihat dari kacamata agama, pekerjaan-pekerjaan seperti polisi, tentara itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat beresiko, karena Anda itu atau kita itu tidak tahu kapan chaos itu bisa terjadi begitu. Nah, jadi dari sudut pandang ini, menjadi polisi, menjadi tentara itu adalah satu pekerjaan yang sangat mulia apabila didasari dengan niat yang benar begitu. Jadi ini mudah-mudahan, dan suka saya ulang-ulang ya kepada murid-murid saya yang memang pekerjaannya itu menjadi aparat di dalam penegakan keamanan, baik itu polisi atau tentara, supaya berniat untuk menjaga keamanan keluarga, menjaga keamanan agama itu dulu di situ tuh ya, lillahi ta'ala. Adapun sumpah kepolisian atau sumpah menjadi tentara itu jadikan secondary saja, jadikan secondary, jadikan dia itu yang kedua begitu di dalam lisan, tetapi di dalam i'tiqad itu jadikanlah lillah, karena Allah Ta'ala. Itu insya Allah akan memudahkan kita di dalam bekerja, kemudian kita pun akan totalitas begitu. Karena apabila sampai naudzubillahi min dzalik begitu ya, amit-amit kalau sampai sesuatu itu terjadi di tengah lapangan seperti yang terjadi kemarin di Garut, kalau tidak ada niat lillahnya, merugilah kita di yaumil qiyamah begitu. Nah, itulah ya, dilihat dari segi ada pihak kepolisian yang menjadi korban juga, dan ini amat sangat disayangkan. Apa sih yang jadi pemicunya, Pak Kabid, terkait dengan bentrokan yang terjadi semalam? Untuk pemicu masih kita lakukan pendalaman ya, karena kejadian insiden tersebut malam hari, dan kita semua mengetahui bahwa lokasi tersebut di desa dan cukup rapat perumahan, sehingga awal bentrokan itu harus kita lakukan penyelidikan. Dan kita saat ini dari pihak Polres melakukan penyelidikan, di backup dari pihak Polda. Kita harus memahami, mengetahui apa sih peristiwa itu, penyebabnya apa. Ya. Di masyarakat sudah ada perjanjian waktu itu untuk tidak mendatangkan massa dari luar, ternyata banyak massa dari luar dari dua kubu. Bagaimana itu? Sebentar ya. Sebelum ke situ, ini kan massa dari luar ya. Sebelum ke situ, bahwa seharusnya penyelidikan ini tidak sulit karena video itu sudah tersebar di mana-mana, dan bisa dilihat intensi dari kedua belah pihak begitu. Yang satu dari pihak FPI itu mengamankan, yang satu cari gara-gara. Itu sudah terlihat dari awal. Dari kedatangan mereka itu sudah terlihat. Itu kan yang terlihat seperti itu. Jadi Habib Rizik ini akan mengadakan pengajian, kemudian sudah koordinasi dengan lingkungan sekitar, sudah koordinasi dengan keamanan, selesaikan acaranya mau datang, ini tidak terima nih, PWLS ini nggak terima. Yang mana tatkala itu sudah selesai dengan pengamanan kepolisian, kan harusnya terima saja. Kalaupun mau mengadakan acara, ya adakan acara di lain waktu begitu. Dengan kiai yang lain, dengan ustadz yang lain, kan selesai sebetulnya, urusan masing-masing lah. Kalau sudah tidak bisa dikasih tahu begitu. Lah ini enggak, malah mengkoordinir orang untuk datang ke acara yang mana acara itu tidak diperuntukkan untuk mereka. Dari sini saja itu sudah masalah. Kita nanti akan melihat bahwa ini sudah menjadi pattern begitu ya bagi PWILS. Jangankan acara sebesar itu, ada kan sudah ramai juga tuh, ada acara kecil padahal itu acara pribadi di rumah, yang mana kebetulan di situ ada Habib, masih didatengin juga. Ini maunya apa PWILS ini? Dari situ saja sudah kelihatan yang mau cari gara-gara itu siapa. Adapun kalau misalkan ini bermasalah dengan sosok Habib Rizik, berarti kan bermasalah dengan perkara-perkara yang telah lalu tuh. Itu kan ada jalurnya untuk menyelesaikan, tidak dengan cara mendatangi orang dengan intensi yang sudah terlihat dari awal, dari apa benda-benda yang mereka bawa, kemudian dari jargon-jargon yang mereka katakan. Ini seharusnya tidak sulit untuk melihat siapa yang paling bertanggung jawab, pemicunya. Karena
sekali lagi sedikit banyak kita yang mempelajari hukum begitu. Jadi di dalam hukum itu kan harus ada harus ada intensi, motif untuk berbuat kejahatan. Nah, motif berbuat kejahatannya di sini adanya di siapa? Kan itu tinggal dilihat. Motif berbuat jahatnya itu apakah ada di koordinator PWILS atau ada di koordinator FPI dalam kasus partikular ini. Selesai sebetulnya perkara itu. Tidak terlalu sulit untuk melihat hal itu. Sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan persiapan pengamanan. Seminggu sebelumnya sudah. Dengan ada pertemuan Forkompinda dari Kabupaten Pemalang, baik dari Bapak Kapolres, Bupati maupun dari Bapak Dandim. Dan dari rapat Forkompinda tersebut adalah bagaimana menyiapkan rencana pengamanan. Dan di rangkaian acara rapat tersebut ada kesepakatan bersama untuk kedua belah pihak dari PWILS maupun dari FPI, kesepakatan bersama agar pelaksanaan kegiatan pengajian dari Habib Rizik ini berjalan sesuai dengan aturan. Kemudian tertib, tidak ada provokasi, dan saling menjaga keamanan. Demikian di kesepakatan. Oke, berarti kesepakatannya di situ. Ini akan berjalan aman, tidak ada provokasi, kan berarti di dalam isi pidato tidak ada provokasi, checklist begitu ya. Ada perkataan dari Habib Rizik itu untuk melawan neo-neo gitu ya. PSK apa? Jangan PKI gitu ya. Ada neo-neo itu kan disebutin tuh sama Habib Rizik. Itu kan karena memang ada serangan. Kalau nggak ada serangan harusnya kan lihat dulu nih sampai mana Habib Rizik itu mau membicarakan apa yang beliau bicarakan. Jadi kan itu di situ kesepakatannya akan berjalan dengan tertib. Nah, berjalan dengan tertib pada akhirnya ini tidak bisa terjadi karena ada ekses dari luar begitu. Harusnya kan diam saja, orang-orang PWLS itu sudah diam di rumah saja. Kalau ternyata ada masalah dari apa yang dibicarakan atau dari kegiatan itu ada masalah, kan tinggal dilaporkan, kan selesai. Masalah itu sesimpel itu. Kalau kita mau dewasa di dalam berdemokrasi. Atas peristiwa tersebut, Pak, dari pihak kepolisian ini apa, Pak, tindak lanjut atas peristiwa tersebut, Pak? Kita dari kepolisian akan melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti peristiwa tersebut, dan kita harus mendata korban-korban tersebut. Dari korban tersebut kita akan mendapatkan informasi peristiwa ini rangkaiannya seperti apa, sehingga kita dapat menyusun konstruksi permasalahan yang ada. Demikian. Selain korban luka, apa ada rumah yang rusak gitu, Pak? Saat ini sedang kita lakukan pendataan di Bapak Kapolres bersama Bupati, mendata bagi rumah-rumah dari masyarakat yang rusak. Terjadi bentrokan ini apakah ada faktor kekurangan aparat atau gimana? Tidak ya. Jadi kita sudah mempersiapkan semaksimal mungkin untuk melakukan pengamanan karena diawali oleh rapat Forkompinda, kemudian ada kesepakatan bersama dari kedua belah pihak, kesepakatan bersama untuk tetap melaksanakan kegiatan pengajian ini dengan aman, tertib, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sudah ada yang diminta keterangan? Kemudian dari pihak kepolisian sudah melakukan kegiatan TFD di Polres untuk mensikapi, kemudian memahami tugas masing-masing anggota. Dan adanya kejadian atau peristiwa bentrokan ini, kita akan melakukan evaluasi bagaimana kesepakatan itu sendiri telah dilanggar, maupun bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan pengamanan selanjutnya supaya peristiwa bentrokan ini tidak terjadi. Oke, jadi memang belum ada pattern ya bagi pihak kepolisian untuk melihat sifatnya PWILS ini. Belum ada pattern. Ini kan kejadian pertama nih. Dan kadang-kadang begitu ya, pekerjaan kepolisian ini tidak semudah yang dibayangkan oleh orang-orang awam. Seperti kita lah begitu ya. Saya kalau tidak terlalu banyak gaul dengan kepolisian ya, kalau saya gaulnya sama yang di kampung begitu ya, sama yang di daerah-daerah. Di Garut itu salah satu yang genting adalah Bayat itu. Malah suka diplesetin kan Islam beat ya, Islam motor itu. Islam Bayat itu di kita banyak di Garut itu, terutama di daerah selatan sana banyak sekali. Nah, dan Islam Bayat ini
untuk negara kan bermasalah tuh secara ideologi karena mereka itu harus membaiat, mereka kemudian memiliki memiliki pemimpin sendiri, itu harus baiat kepada khalifah mereka, kepada pemimpin mereka dan lain sebagainya. Yang akrab tentu tahulah di situ. Jadi perputaran uangnya juga banyak. Dan intelijen kepolisian itu mau tidak mau kan harus turun tuh ke sana untuk memahami kondisinya seperti apa. Dalam satu titik tertentu Islam baiat ini membahayakan kepada pihak kepolisian dan intelijen sudah tahu bahwa ini membahayakan. Tapi karena tidak ada tindakan melawan hukumnya belum ada. Jadi perencanaannya sudah ada, tetapi tindakan melawan hukumnya belum ada. Ini tidak bisa diapa-apain, nggak ada payung hukumnya. Ya, makanya ada akhirnya kan ngobrol-ngobrol tanpa solusi begitu. Karena memang tidak ada payung hukumnya. Tindak kriminal itu dia baru bisa ditindak apabila tindak kriminalnya sudah terjadi. Apabila dia itu belum terjadi, tidak ada payung hukumnya begitu untuk mengantisipasi hal itu. Nah, kemarin mungkin ya PWLS kan sudah menghubungi pihak kepolisian meminta agar pihak Habib Rizik tidak datang. Tetapi Habib Rizik kokoh di dalam pendiriannya dan pihak panitia kemudian yang akan menghadiri acara juga kokoh pada pendiriannya ingin menggunakan hak konstitusionalnya, hak asasinya untuk berkumpul bersama, yang mana pada akhirnya polisi memang pilihannya pasti akan kepada penyelenggaraan acara karena memang tidak ada masalah sama sekali begitu. Nah, kemudian PWLS ini akhirnya juga kan memakai hak konstitusinya untuk berkumpul juga pada akhirnya. Ya, berkumpul di suatu tempat. Sama polisi dilihat, ya pasti dilihat. Cuman apakah polisi ini pada akhirnya bisa berbuat sesuatu? Enggak, karena tidak ada payung hukumnya begitu. Ini yang harus difahami. Jadi susah, kompleks ya. Orang itu kalau dari awal memang tidak ada niatan baik untuk bernegara, ya susah, bernegara itu tidak akan bisa jadi baik begitu. Kita itu negaranya negara hukum dalam pengertian apabila sudah ada undang-undangnya baru itu bisa dilaksanakan, dan undang-undang tindakan preventif untuk kejahatan itu tidak ada dan mungkin tidak akan pernah ada. Undang-undang preventif tentang kerusuhan itu pun yang preventifnya mungkin tidak ada begitu. Dan saya lihat itu mungkin juga tidak akan pernah ada karena akan amat sangat rentan dipakai untuk mematikan demokrasi itu sendiri. Sulit memangnya. Jadi memang sulit. Kita itu tidak bisa suuzon kepada orang-orang itu ya. Dalam pengertian kita ini memiliki impian kepolisian yang ideal, kita juga memiliki impian kiai habaib yang ideal, kita juga memiliki impian pribumi yang ideal begitu. Kalau sekarang sudah dikotak-kotakan seperti itu, ini kan seharusnya tidak terjadi. Jadi kalau misalkan PWI ini ya ingin mengawal begitu Habib Rizik supaya tidak provokatif, itu kan di dalam impiannya tuh PWLS itu. Ya kalaupun mau datang ke acara kemudian menjadi pengawal perkataan yang provokatif, kan jangan bawa pentungan gitu. Jangan bawa pentungan kemudian pakai pakaian yang berbeda, yaitu nggak ada masalah, yang lain pakai baju putih, ini pakai baju hitam. Udah berkumpul aja di sekitar itu, udah selesai. Begitu. Supaya ada kontrol nih. Habib Rizik juga kalau misalkan berbicara lebih menjaga pembicaraannya. Itu kan begitu saja. Kalau misalkan sampai kelepasan misalkan dari Habib Rizik, ada perkara-perkara yang oleh PWI dianggap provokatif misalkan, kan tinggal teriak doang begitu, teriak aja, nggak usah pakai fisik-fisik, nggak usah. Kalaupun mau seperti itu, ya berarti ini dijaga hak untuk berkumpul, Habib Rizik juga dijaga untuk hak untuk berkumpul. Paling kan jadi rame kayak konser aja tuh pengajian. Berdewasalah di dalam berdemokrasi, berdewasalah di dalam bernegara. Ya, Habib Rizik selama ini nggak ada yang sampai membubarkan, kalau mau dari dulu begitu ya, membubarkan kampanye misalkan, membubarkan pengajian memakai atribut FPI kalau mau, sedari dulu sudah dilaksanakan dan sedari dulu sudah selesai begitu. Latar belakang kedua belah pihak ini melakukan kesepakatan, apakah memang sebelumnya pernah terjadi seperti ini, seperti apa? Ya tentunya kita memahami bagaimana kewaspadaan ya, kemudian potensi-potensi ancaman kejadian yang akan terjadi bila mana tidak terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak.
kesepakatan sudah terjadi, ada kedua belah pihak dan saling memahami, namun pelaksanaannya terjadi insiden. Ini yang harus kita pahami dan kita evaluasi. Nah itu betul. Betul. Sampai saat ini sudah ada yang diperiksa apa belum Pak? Kemudian antisipasinya nanti ke depan gimana Pak? Nah, nanti ini kita sedang melakukan evaluasi dan silakan Bapak Kapolres nanti sampaikan apa yang sudah kita lakukan. Oke, nah itu selesai ya. Jadi dari apa yang sudah kita dengar, polisi itu memiliki koridor bagaimana mereka bekerja, yang mana tidak semua orang mengetahui hal itu. Dan bahayanya orang berbicara tanpa pengetahuan itu hanya mengakibatkan kegaduhan saja. Hanya mengakibatkan riuh rendah di media sosial, riuh rendah di realita begitu ya. Yang mana seharusnya ini sudah waktunya begitu. Negara, ormas-ormas besar, terutama dalam hal ini Nahdlatul Ulama, itu memaksa pihak yang bersangkutan, Habib Rizik, kemudian si Imad laknatullah alaih, kemudian Abbas Buntet kalaupun mau, atau misalkan cukup dua pihak ini saja, karena ini yang besar-besarnya itu si Imad laknatullah alaih sama Habib Rizik, itu pertemukan kemudian apa, bicara begitu, apa sih sebetulnya ini permasalahannya ya. Dan memang benar kalau misalkan gini ya, udahlah kita nggak usah ngobrolin cucu Rasul atau bukan lah. Ini kan bebas. Ya saya mau punya i'tiqad bahwa Habib Rizik itu cucu Rasul, mau apa begitu? Ya, oh nggak bisa. Mau apa? Mau apa? Orang Nasrani aja punya i'tiqad Yesus itu Tuhan, dibiarin kok. Nah, kita punya i'tiqad Habib Rizik cucu Rasul, mau apa? Dan malah itu adalah i'tiqad orang-orang tua kita dahulu. Itu kita bisa dapati dari kitab-kitab mereka, dan itu adalah i'tiqadnya Nahdlatul Ulama. Official statement dari Nahdlatul Ulama demikian. Ya, kalau dengan kekeh lah PWLS ini ingin berdiri, silahkan. Dengan kekeh mereka itu tidak mau percaya bahwa Ba'alwi itu dzurriyyahnya Rasulullah SAW, silahkan. Dari kacamata negara tidak ada masalah. Tetapi tatkala cara kerja kalian, hai PWLS seperti ini, kita terancam begitu. Nah, orang lagi pengajian disamperin, bawa pentungan, ya apa? Ya, dan itu bukan hanya terjadi kepada Habib Rizik saja, ternyata karena memang target mereka itu Ba'alwi, itu sudah terjadi kepada pengajian-pengajian kecil. Masa jadi begini negara demokrasi itu? Negara Republik Indonesia masa menjadi seperti ini? Ini harus diperbaiki ya, cara kita bernegara, cara kita berkumpul, cara kita mengungkapkan pendapat, itu harus diperbaiki. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi presiden yang baik, tidak menjadi presiden yang buruk untuk kedewasaan kita di dalam berdemokrasi. Demikian, Allah Ta'ala alam bisawab. Untuk para polisi, mudah-mudahan antum semua selamat di dalam bertugas. Ini adalah pekerjaan yang penuh resiko. Banyak-banyaklah ingat kepada Allah supaya kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.